Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marhatul Fatwa dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari paragraf. Yang pertama, ada hakikat paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok. Yang kedua, ada fungsi dan syarat paragraf. Fungsi dan syarat, yang pertama ada fungsinya. Fungsinya itu ada 4. Yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang ketiga, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang keempat, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Nah, yang kedua terdapat syarat-syarat pembentukan paragraf. Syaratnya terdiri dari 4. Yang pertama ada kesatuan, atau dalam suatu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua ada kepaduan. Kepaduan itu hubungan antara kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Yang ketiga ada isinya relevan dengan karangan. Dan yang keempat, pengembangan. Atau sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat. Yang ketiga ada unsur paragraf. Unsur paragraf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Yang kedua ada koherensi. Koherensi itu kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Dan yang ketiga ada pengembangan. Pengembangannya itu gambaran mengenai persatuan dan kesatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Dan yang keempat, mengenai kerangka paragraf. Kerangka paragraf terbagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Selanjutnya, mengenai macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Dan yang terakhir, jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Nah, jenis paragraf berdasarkan isi, yang pertama ada narasi. Narasi itu apa? Narasi adalah karangan cerita berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Selanjutnya ada deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek. Dan selanjutnya ada eksposisi. Eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Dan selanjutnya ada argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Dan yang terakhir ada persuasi. Persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan, saran, bujukan, imbauan, pengaruh, arahan, larangan, atau perintah kepada seseorang. Dan yang kedua terdapat jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf itu terbagi menjadi 3, yaitu paragraf dedukatif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas.
Dan paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Dan paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan lebih, kemudian diikuti kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Yang ketiga ada paragraf berdasarkan fungsinya. Paragrafnya ada paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Dan sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.